Supreme Martial God Technique. Bab 906-910. Bab 906 Provokasi Lin Kun. Di tempat ke-10 adalah Lin Kun yang dikalahkan oleh Yuan Yuxing. Meskipun dia adalah pecundang, namun terpilihnya peringkat 10 tidak menimbulkan kontroversi. Sebab dengan kekuatannya ia mampu bersaing memperebutkan posisi 3 besar. Hanya karena kurang beruntung, dia bertemu Yuan Yuxing di ronde pertama. Namun, meski Lin Kun berada di peringkat ke-10, ia kehilangan kesempatan untuk terus mengikuti babak selanjutnya. Hanya 9 teratas yang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Karena alasan ini, Lin Kun sangat tidak puas. Tapi tidak ada yang bisa kami lakukan. Meskipun 10 besar sudah cukup untuk memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi 10 akademi. Namun, ada imbalan bagi 3 besar. Di setiap kompetisi utama, hadiah untuk 3 teratas cukup untuk diambil oleh semua murid di akademi. Meski belum diumumkan, tidak ada yang meragukan betapa berharganya hadiahnya. Kompetisi utama yang diadakan setiap 3 tahun sekali bisa dikatakan sebagai acara terbesar di Akademi Tianlong. Imbalannya dipilih sendiri oleh dekan, jadi pastinya tidak akan kalah. Pada tahun-tahun sebelumnya, hadiah pertama bahkan adalah 9 air liur roh. Air liur 9 roh ini sebanding dengan ramuan teratas. Konon sari air liur yang paling berharga diambil dari mulut 9 binatang purba. Ini terbentuk dari perpaduan budidaya utama, yang merupakan tonik yang bagus bagi para pembudidaya. Bahkan sangat mungkin untuk meningkatkan level budidaya secara langsung. Selain air liur 9 roh untuk juara pertama, reward untuk juara kedua dan ketiga juga sangat diidamkan. Selain itu, selain penghargaan tersebut, berada di posisi 3 besar juga akan menjadi peningkatan besar bagi reputasi seseorang. 3 teratas di setiap kompetisi utama akan dapat masuk ke daftar keajaiban Akademi Tianlong dan menjadi terkenal sepanjang zaman. Terkenal dan menguntungkan. Berapa banyak orang yang bisa menolak untuk dipindahkan? Lin Kun datang ke sini untuk mendapatkan 3 tempat teratas sejak awal. Di luar dugaan, ia tersingkir di game pertama. Bagaimana saya bisa merasa bahagia di hati saya? Namun, betapapun tidak puasnya dia, tidak ada yang bisa diubah. Bahkan bosnya, Lin Wubiao, tidak bisa berkata apa-apa, dan dia tidak punya hak untuk berbicara. Babak pertama berakhir, dan hasilnya mengejutkan, tapi juga masuk akal. Lin Kun tersingkir secara langsung, dan kekuatan Yuan Yuxing diakui sepenuhnya. Pada saat yang sama, meskipun tidak ada yang melihat Wu Yun mengambil tindakan, kecuali Liu Moyan, satu-satunya orang yang secara pribadi menyaksikan kekuatan Wu Yun. Bahkan Long Xiao dan yang lainnya mulai khawatir, lagi pula, mereka hanya melihat kultivasi Wu Yun di alam transformasi ilahi tingkat 6. Namun dia tidak lagi mengetahui bahwa tingkat kultivasinya telah mencapai alam langit tingkat ke-9. Menurut perkiraan Long Xiao, Wu Yun mencapai alam ilahi tingkat ke-6 setelah keluar dari lembah hantu. Di Immortal Liquid Spring, dapat ditingkatkan ke 1 level paling banyak. Ditambah lagi dia memiliki sosok yang dapat membantunya mendapatkan 3 tingkat kekuatan. Kekuatan yang dapat diberikan hanya pada tingkat ke-9 dari alam transformasi ilahi. Ketika saatnya tiba untuk menghadapi Yuan Yuxing, saya khawatir peluang menang masih kecil. Bahkan Long Xiao berpikir begitu, belum lagi para murid yang memasang taruhan sebelum pasar dibuka. Mereka telah memutuskan bahwa Wu Yun pasti akan kalah. Tidak ada keraguan bahwa Lin Kun dapat dikalahkan dengan 2 gerakan, kecuali tingkat kultivasi Wu Yun sama dengan Yuan Yuxing. Jika tidak, tidak ada peluang untuk menang. Namun, tampaknya jika Wu Yun ingin setara dengan Yuan Yuxing, hal itu tidak mungkin kecuali dia melihat hantu. Ini juga yang menjadi alasan mengapa Lin Wubiao tidak langsung melompat setelah melihat Lin Kun tersingkir.
Seperti orang lain, dia yakin Wu Yun pasti tidak akan mampu lulus ujian Yuan Yuxing. Namun, meski ada tekad ini, semua orang masih menaruh harapan. Saya ingin melihat kekuatan seperti apa Wu Yun itu. Babak pertama telah berakhir dan pengundian babak kedua akan segera dilakukan. Tentukan lawan besok. Di babak kedua, ada 9 orang kecuali Lin Kun yang berhak seri. Dan dengan hasil pengundian putaran kedua akan segera berakhir. Harapan semua orang pupus lagi, dan Wu Yun mendapat selamat tinggal lagi. Sisanya cukup bagus, mereka hanya kecewa karena tidak bisa melihat Wu Yun mengambil tindakan. Tapi Lin Wubiao mengertakkan gigi lagi. Bagaimanapun, kekuatan Wu Yun berhubungan langsung dengan hidupnya. Dia ingin tahu lebih mendesak daripada orang lain, jenis kultivasi apa yang dimiliki Wu Yun. Namun ia tidak pernah menyangka akan gagal lagi pada seleksi putaran kedua. Namun, Wu Yun senang dan santai. Setelah 1 malam, kompetisi putaran kedua dimulai. 9 orang bersaing untuk memilih 5 besar. Hasilnya cukup memuaskan, dan tidak ada rasa kesal seperti Lin Kun yang tersingkir sebelumnya. Namun, Liu Moyan, yang tidak pernah disukai oleh orang lain, justru berhasil masuk 5 besar. 5 teratas adalah Yuan Yuxing, Du Ming, Yu Zheng, Liu Moyan, ditambah Wu Yun yang mendapat bye. Kemudian, pengundian putaran ketiga berlangsung. Sekarang seperti sekarang, setelah sehari semalam hujan. Mentalitas Lin Wubiao berangsur-angsur stabil. Tidak ada lagi lompatan terburu-buru yang tidak bisa dijelaskan seperti sebelumnya. Dan dia tahu, kesempatan itu telah tiba. Meskipun Lin Kun tersingkir, Du Ming dan Yu Zheng maju. Di ronde ketiga ini, dia tidak percaya Wu Yun akan mendapat bye. Selama dia tidak bertemu Liu Moyan, Wu Yun pasti akan kalah jika bertemu salah satu dari 3 orang ini. Di atas panggung, pengundian putaran ketiga akan segera dimulai. Lin Wubiao di antara penonton mengepalkan tinjunya dan bersemangat. Sambil mengertakkan giginya, dia diam-diam berkata, Wu Yun, tanggal kematianmu telah tiba, mari kita lihat kapan kamu bisa melompat ke level berikutnya. Kecuali Lin Wubiao, semua orang juga menunggu untuk melihat. Namun seiring keluarnya hasil seleksi putaran ketiga, semua orang tercengang lagi dan bahkan berseru. Bukankah anak ini sangat beruntung? Lin Wubiao juga sangat marah sehingga dia mengepalkan tinjunya erat-erat, dan bahkan menancapkan kukunya ke dalam dagingnya, tidak merasakan apa-apa. Benar sekali, Wu Yun sekali lagi mengucapkan selamat tinggal. Yuan Yuxing berperang melawan Liu Moyan, dan Du Ming melawan Yu Zheng. 3 teratas, tunggu dan lihat. Menarik untuk mengatakan bahwa Wu Yun memulai dari babak pertama, mendapatkan bye sepanjang jalan, dan langsung masuk 3 besar. Namun, saat ini, penonton sangat marah hingga seluruh tubuh gemetar. Selain 3 tetua Lin Wubiao, ada orang lain. Itu adalah Lin Kun. Dia membenci Wu Yun hanya karena 2 alasan. Pertama, Lin Wubiao pernah memberitahunya jika Wu Yun tidak mati di kompetisi utama, maka Lin Kun harus mati. Kedua, dia sudah tidak tahan lagi, kenapa dia tersingkir dari awal padahal dia punya kemampuan untuk masuk 3 besar. Dan Wu Yun, seorang pria yang tampaknya tidak memiliki banyak kekuatan, telah diberi selamat tinggal berkali-kali. Alasan kenapa dia tidak langsung terjun di ronde terakhir, itu karena dia juga menunggu Wu Yun menang. Mari kita lihat apa kekuatan Wu Yun dan kemudian buatlah rencana. Tanpa diduga, Wu Yun mendapat selamat tinggal lagi. Apalagi momen ini juga merupakan peluang terbaik untuk menembus 3 besar, dan tidak akan pernah terulang kembali. Saat Wu Sengling akan mengumumkan bahwa lotre telah berakhir dan pertempuran akan dimulai besok. Namun mereka melihat Lin Kun terbang langsung dari lapangan. Dia berteriak, Din, saya tidak menerimanya. Begitu dia mengatakan ini,
Semua orang memandang Lin Kun. Meskipun dia bingung, dia sudah bisa menebak pikiran Lin Kun sampai batas tertentu. Lin Wubiao sedikit terkejut pada awalnya, tapi segera tersenyum. Ini tidak diatur olehnya. Karena sekarang Wu Sengling berada di ambang perselisihan dengannya. Dia tidak berani menguji keuntungan Wu Sengling lagi. Jika pengaturannya diungkapkan oleh Lin Kun, maka Wu Sengling akan punya cukup alasan untuk menghukumnya secara langsung. Di luar dugaan, Lin Kun sebenarnya belajar secara otodidak. Dia tidak bisa menahan senyum diam-diam dan memandang Lin Kun dengan lega. Dia bergumam pada dirinya sendiri, ya, seperti yang diharapkan, seorang anak kecil bisa diajar. Tidak sia-sia aku mengajarimu begitu banyak dan mempelajari metode tak tahu maluku secara menyeluruh. Wu Sengling mengerutkan kening, menatap Lin Kun, dan berkata, mengapa tidakkah kamu menerimanya? Bab 907, Pertempuran, Konfrontasi Pertama. Lin Kun menarik napas dalam-dalam dan berkata, Din, saya ingin melawan Wu Yun. Saya ingin bersaing dengannya untuk mendapatkan 3 tempat teratas. Mengapa dia bisa berada di 3 besar tanpa bermain? Kalau saja jika kita bisa masuk hanya karena keberuntungan, lalu apa gunanya berlatih begitu keras? Itu tidak adil. Tetap saja, kita tidak bisa lepas dari retorika yang sama. Awalnya, semua orang agak tidak puas dengan keberuntungan Wu Yun yang luar biasa. Namun tidak ada yang memikirkan tingkat ketidakadilannya. Tapi begitu Lin Kun mengatakan ini. Setelah hening beberapa saat, semua penonton mulai berbisik setuju. Diam. Melihat adegan ini, Wu Sengling tidak bisa menahannya lagi dan meraung dengan marah. Kerumunan yang begitu heboh langsung terdiam. Segera, Wu Sengling menatap Lin Kun lagi. Dia berkata dengan suara yang dalam, Lin Kun, kamu salah dalam 2 hal, tahukah kamu? Lin Kun menangkupkan tangannya dan berkata, murid tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa ini tidak adil. Wu Sengling melambai tangannya dan berkata, karena kamu tidak tahu, maka aku akan mengajarimu ajari kamu. Pertama, kamu tidak memiliki martabat. Wu Yun adalah dekan kehormatan saya, dan statusnya di Akademi Tianlong sama dengan saya. Bagaimana bisa kamu memanggilnya dengan namanya? Kedua, ini aturannya. Ya, keberuntungan seringkali menjadi bagian dari kompetisi, dan yang kamu lakukan adalah mengabaikan aturan akademi. Ini adalah kesalahan berikut. Tahukah kamu kesalahanmu? Saat dia berkata, suara Wu Sengling berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimana jika kamu yang terbaring di tempat tidur hari ini? Apakah kamu masih menganggap itu tidak adil? Setelah mengatakan ini, Wu Sengling menatap Lin Wubiao lagi, dan ketika dia melihat bahwa dia tidak bergerak, dia membuang muka. Setelah dimarahi, Lin Kun menunduk dan tidak menjawab. Wu Sengling menanyakan beberapa pertanyaan berturut-turut, tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Jelas dia tidak yakin. Dan orang-orang yang banyak bicara dan memiliki pendapat serta kritik yang beragam tidak berani berkata apa-apa lagi. Wu Yun melirik Lin Kun, mengetahui bahwa dia tidak yakin, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Kemudian dia melihat ke puluhan ribu murid yang hadir, dan akhirnya mengembalikan pandangannya ke Wu Sengling. Dia tidak pernah menjadi orang yang suka pamer. Namun, dia tidak pernah menjadi orang yang pemalu. Karena Lin Kun ingin melihat kekuatannya, biarkan dia melihatnya, sehingga dia bisa melepaskan niatnya. Bagaimanapun, ini waktunya untuk diekspos. Dia tersenyum dan berkata, Din, kalau begitu, saya setuju dengan pertarungan Lin Kun. Ah, setuju, dia setuju. Wu Yun setuju dengan pertarungan Lin Kun. Akhirnya kita bisa melihat dia mengambil tindakan. Dia sebenarnya berani menyetujui pertarungan Lin Kun begitu saja. Mungkinkah kekuatannya tidak kalah dengan Lin Kun? Begitu Wu Yun selesai berbicara, diskusi sengit pun terjadi di antara penonton.
Di saat yang sama, mata Lin Wubiao juga memancarkan dua sinar kegembiraan. Rencananya akhirnya membuahkan hasil. Wu Sengling juga menoleh untuk melihat Wu Yun. Pada saat ini, bahkan mata Wu Sengling memancarkan secercah harapan. Bahkan dia tidak tahu persis tingkat kultivasi Wu Yun saat ini, dan dia tidak bisa bertanya lebih banyak. Dia juga ingin melihat level apa yang telah dicapai Wu Yun. Apakah ada peluang untuk bersaing dengan Yuan Yuxing? Namun, dia dengan cepat menyembunyikan ekspektasi tersebut. Dia ragu-ragu sejenak dan bertanya dengan suara rendah, "Apakah kamu siap?" Wu Yun menatap Wu Sengling, mengangguk dan berkata, "Baiklah, setelah beristirahat begitu lama, sekarang saatnya untuk mengambil tindakan." Oke, sejak itu kedua belah pihak saya setuju, tidak apa-apa. Wu Sengling melambaikan lengan bajunya dan menatap Lin Kun. Berkata, "Lin Kun, saya akan memberi Anda kesempatan. Jika Anda dapat mengalahkan Wu Yun di kompetisi besok, Anda akan langsung menggantikan Wu Yun dan masuk 3 kursi teratas." "Terima kasih, Dekan." Saat ini, Lin Kun. Semua ketidakpuasannya dan semua kebencian di hatinya tersebar. Dia pikir dia akan menang. Segalanya sebelumnya hanyalah lelucon, sekarang semuanya kembali ke jalurnya. Posisi 3 teratas masih menjadi miliknya. Setidaknya, keyakinan ini sangat kuat di hatinya. Seperti yang diketahui semua orang, di mata Wu Yun, dia hanya menggunakan Lin Kun untuk melatih kemampuannya. Di saat yang sama, dia juga ingin menyelamatkan Wu Sengling dari pengepungan. Meskipun Wu Sengling dapat dengan paksa menekan diskusi semua orang, dia pasti akan kehilangan suaranya di masa depan. Anda juga bisa memanfaatkan kesempatan ini. Izinkan saya memberitahu semua orang bahwa saya, Wu Yun, tidak hanya beruntung. Pertempuran telah disepakati dan pertempuran akan dimulai besok. Itu saja untuk hari ini. Semua orang bubar. Namun, saat Wu Yun berbalik dan meninggalkan panggung kompetisi, tiba-tiba, suara tenang dan sedikit acuh tak acuh terdengar di telinganya. Aku tahu kamu tidak seburuk itu. Kudengar kamu sudah berjanji untuk memenangkan tempat pertama dalam pemilihan pendahuluan ini. Bagus sekali, aku akan menunggumu." Meskipun suara ini tidak asing lagi, tapi Wu Yun sudah sangat familiar dengan wajah ini. Itu adalah Yuan Yuxing. Ini pertama kalinya Wu Yun berurusan dengannya. Setelah melihat lebih dekat, dia tiba-tiba merasa bahwa orang ini mungkin tidak semudah yang dia kira. Meskipun dia tidak sepenuhnya yakin, Wu Yun memiliki perasaan yang samar-samar. Orang ini jelas tidak sesederhana kelihatannya, ia hanya seorang kultivator tingkat 2 di alam langit. Tapi perasaan ini cepat berlalu. Wu Yun tersenyum tipis dan berkata, "Jangan khawatir, kamu dan aku pasti akan bertengkar." Keduanya tersenyum tipis, lalu berhenti berbicara dan pergi ke arah yang berbeda. Wu Yun kembali ke kamar dan dengan hati-hati mengingat percakapannya dengan Yuan Yuxing. "Saya semakin merasa bahwa orang ini sulit untuk dihadapi." Tapi dia hanya memikirkannya sejenak, dan itu tidak membuat Wu Yun merasa takut. Adapun duel besok dengan Lin Kun, dia bahkan tidak memikirkannya. Langsung memasuki kondisi budidaya. Saya ingin tahu apakah Lin Kun akan malu, marah, dan malu jika dia tahu Wu Yun tidak menganggapnya serius. Namun, Wu Yun sepenuhnya berada pada dua ekstrim. Saat ini di kamar Lin Wubiao, dia memberi Lin Kun pujian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lin Kun sangat dipuji karena kecerdasan dan daya tanggapnya. Dari segi IQ saja sudah cukup untuk menjadi sosok yang unik. Dan pujian seperti itu juga sangat berguna bagi Lin Kun. Alasan kenapa dia tiba-tiba melompat keluar untuk menantang Wu Yun. Di satu sisi, ini juga karena saya sangat tidak puas. Di sisi lain, juga untuk menyenangkan Lin Wubiao. Bagaimanapun, dia, Duming,
dan Yu Wuzheng selalu menjadi orang-orang Lin Wubiao sejak dia dirawat di rumah sakit. Bahkan bisa dikatakan dia adalah murid dekat. Yang harus dia lakukan adalah membujuk Lin Wubiao. Saat ini, Lin Wubiao juga menjanjikannya. Dengarkan saja, Lin Wubiao berkata, "Lin Kun, saya sangat menghargai apa yang Anda lakukan hari ini. Dengan cara ini, selama Anda mengikuti rencana saya besok dan langsung menghapuskan Wu Yun, saya jamin dalam 3 tahun, posisi saya sebagai penatua akan pergi. Itu milikmu. Apakah kamu serius?" Tapi di pihak dekan, dia. Lin Kun hampir melompat kegirangan. Lin Wubiao mendengus dingin dan berkata, dia Wu Sengling bisa menunjuk Wu Yun sebagai dekan kehormatan, apa salahnya aku memintamu menjadi penatua? Lagi pula, Wu Senglingnya tidak akan gila lama-lama. Selama kita bertindak sesuai rencana, Akademi Tianlong ini mulai sekarang hanya akan menjadi milik beberapa dari kita. Bab 908 Air Liur 9 Roh, Yuan Yuxing yang tidak bisa melihat menembus. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Duming dan Yu Wuzheng lagi dan berkata, "Jangan khawatir, kalian berdua. Ikuti saya, Lin Wubiao, dan saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Anda akan mendapat tempat di posisi penatua." Lin Kun, Duming, dan Yu Wu beberapa orang saling memandang, dengan sentuhan kegembiraan di mata mereka. Mereka telah mendengar Meng Changgui menyebutkan rencana Lin Wubiao beberapa hari yang lalu. Sekarang, bisa dianggap setengah kaki di kapal bajak laut ini. Setelah beberapa saat, mata Lin Kun bersinar karena kedinginan, dan dia mengangkat tangannya dan membuat janji. "Jangan khawatir, tetua. Besok, saya pasti akan membiarkan Wu Yun dibawa keluar dari platform kompetisi ke samping." "Itu sangat bagus, sangat bagus." Lin Wubiao tiba-tiba mencibir dengan keras. Di dalam kamar, beberapa orang mendengar tawa dingin. Waktu berlalu dan ini sudah hari kedua. Kontes utama ketiga datang sesuai jadwal. Tidak diragukan lagi karena Lin Kun berhasil menyatakan perang terhadap Wu Yun, maka pertandingan ketiga hari ini akan digelar. Ini akan menjadi kontes utama yang paling intens dan dinantikan dalam beberapa hari terakhir. Semua orang sangat menantikan momen ketika Wu Yun mengambil tindakan. Bagaimanapun, dalam beberapa bulan terakhir, Wu Yun tidak terkalahkan di arena kompetisi penilaian di pintu masuk tanah harta karun. Namun, semua orang juga tahu bahwa dalam hal kekuatan, orang-orang itu hanya bisa dianggap rata-rata. Meskipun mereka berada di level yang sama, terdapat kesenjangan yang besar. Jauh dari sebanding dengan para jenius sejati di perguruan tinggi ini pada kompetisi utama. Arena pencaksilat sudah ramai dikunjungi orang. Lin Kun tampak santai hari ini. Dengan senyuman di wajahnya, dia muncul di bidang seni bela diri akademi. Di panggung kompetisi, Wu Sengling memberikan pidato singkat. Tapi semua orang memperhatikan dan menunggu. Dulu, kapanpun saatnya tiba, tautan penting akan muncul. Ini juga merupakan salah satu bagian paling menarik dari kompetisi utama untuk pemeringkatan, yaitu mengumumkan hadiah untuk 3 besar. Saat Wu Sengling akan diumumkan, semua penonton mulai bersemangat untuk mengantisipasi. Wu Yun juga terlihat cukup terkejut. Harus dikatakan bahwa dia tahu bahwa baru sekarang dia mengetahui bahwa ada hadiah dalam kompetisi utama ini. Menurutku itu bukan hadiah yang patut dinanti-nantikan, jadi aku tidak terlalu memperhatikannya. Penghargaan untuk juara kedua dan ketiga benar-benar tidak menarik perhatian Wu Yun. Namun, penghargaan juara pertama langsung memicu kehebohan penonton. Bahkan mata Wu Yun bersinar karena kegembiraan. Saya baru saja mendengar seseorang di antara penonton berteriak dengan liar. Jiulingsu lagi, ini adalah Jiulingsu untuk ketiga kalinya berturut-turut. Akademi Tianlong kita akan berdiri. Ya,
Saya berani mengatakan bahwa jika Anda melihat 10 kekuatan perantara teratas di distrik Yanbei, saya takut hanya Akademi Tianlong kita yang memiliki keterampilan seperti itu. Selama 3 tahun berturut-turut, 9 roh telah datang sebagai hadiah untuk tempat pertama dalam kompetisi pendahuluan. Wu Yun juga sedikit tersenyum. Meskipun dia belum pernah melihat air liur Jiuling, dia tidak asing dengan harta karun tersebut. Air liur 9 roh adalah setetes air liur paling inti yang diperoleh dari mulut 9 anak binatang purba yang berbeda. Kemudian, dengan tingkat budidaya setidaknya alam kesengsaraan, dia secara paksa digabungkan menjadi bentuk kristal. Yang dikandungnya adalah inti energi dari binatang purba berkepala 9 ini. Wu Yun dapat menyimpulkan bahwa selama dia menangkap air liur 9 roh, dia setidaknya akan meningkatkan tingkat kultivasinya 1 tingkat. Kemajuan ke alam langit sudah dekat. Tepat ketika Wu Yun menantikannya, dia mendengar suara lain yang sangat menarik datang dari telinganya. Sebuah suara yang terdengar sangat dingin. Oh, saya tidak menyangka itu menjadi Jiuling Su lagi. Tampaknya tingkat kultivasi saya akan meningkat lagi. Wu Yun berbalik dan melihat bahwa orang yang berbicara tidak lain adalah Yuan Yuxing. Apalagi suaranya tidak lirih, dan banyak orang yang hadir mendengar perkataannya. Segera, itu menyebar ke telinga semua orang. Sebelum pertarungan usai, ditentukan bahwa itu adalah miliknya. Kata-kata Yuan Yuxing terdengar gila. Namun, tidak ada yang membantah. Bahkan Lin Kun tidak mengucapkan sepatah kata pun. Karena mereka semua tahu bahwa pertama-tama, tidak ada pilihan lain selain Yuan Yuxing. Bahkan terdengar gema samar dari penonton. Haha, 9 air liur spiritual ini secara alami tidak lain adalah Yuan Yuxing. Tampaknya tingkat kultivasinya akan melangkah lebih jauh dan secara langsung berpartisipasi dalam kompetisi 10 akademi di alam langit tingkat ketiga. Kompetisi 10 akademi, saya khawatir tempat pertama akan benar-benar jatuh pada Akademi Tianlong kita. Bukan ide yang bijaksana untuk membuat pernyataan seperti itu sebelum kompetisi selesai. Jika Anda tidak memenangkan tempat pertama, bukankah begitu? Menamparkan wajahmu sendiri. Tepat ketika semua orang bergema, mereka tiba-tiba mendengar suara yang menyebar seketika. Semua orang mengalihkan perhatian mereka dan melihat bahwa orang yang berbicara tidak lain adalah Wu Yun. Tiba-tiba, puluhan ribu mata penonton tertuju pada Wu Yun. Meski semua orang tahu bahwa Wu Yun harus memenangkan tempat pertama dalam pemilihan pendahuluan ini. Kalau tidak, dia harus mati. Bukan hanya dia, Long Xiao juga akan dikeluarkan dari rumah sakit. Semua orang juga tahu bahwa Wu Yun tidak sesederhana kelihatannya. Tetapi sejak Yuan Yuxing mengungkapkan kultivasinya, semua orang secara tidak sadar percaya bahwa Wu Yun tidak mungkin lagi. Setelah hening sejenak, segala macam diskusi meledak dalam sekejap, mencakup segalanya. Tapi kebanyakan dari mereka mengejek Wu Yun. Pada saat ini, kecuali ratusan adik laki-laki yang diterima Wu Yun, dan beberapa orang yang mengenal Wu Yun. Puluhan ribu penonton, termasuk beberapa guru, cukup mengejek. Tapi Wu Yun tidak memperhatikan ejekan ini. Dia bukan orang yang gelisah, jadi dia membalas Yuan Yuxing di depan umum. Hanya ada satu alasan, dia ingin mencoba mencari tahu bagaimana keadaan pikiran Yuan Yuxing. Dalam pertarungan, kekuatan seringkali bukan kunci kemenangan, mentalitas seringkali bisa memainkan peran yang fatal. Jika bukan karena percakapan singkat dengan Yuan Yuxing kemarin, saya akan menyadari bahwa orang ini agak tidak terduga. Wu Yun tidak akan terlalu mencolok di depan umum. Namun hasilnya mengejutkan Wu Yun. Tapi sepertinya itu masuk akal. Seperti yang dia duga, Yuan Yuxing jelas berbeda dari murid lainnya. Tampaknya ada alasan bagi orang ini untuk menjadi orang pertama di akademi yang berpartisipasi dalam kompetisi utama dengan tingkat budidaya alam voli tingkat kedua dalam 10 tahun.
Jika itu orang lain, dia akan mengandalkan kekuatannya sendiri. Saat ini, saya khawatir saya telah menunjuk dengan marah ke arah Wu Yun dan memarahinya karena terlalu sombong. Tapi Yuan Yuxing hanya tersenyum dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, Wu Yun bahkan merasa tidak bisa melihat melalui Yuan Yuxing. Dan alasan mengapa Yuan Yuxing mengatakan itu, tampaknya untuk mengujinya. Dia menoleh ke belakang dan sedikit mengernyit. Diam-diam, orang ini sebenarnya tidak mudah untuk dihadapi. Tepat pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar kutukan kemarahan. Wu Yun, menurutku kepalamu telah ditendang oleh seekor keledai. Beraninya kamu bersaing dengan kakak senior Yuan untuk tempat pertama dalam pemilihan pendahuluan. Lelucon yang luar biasa. Wu Yun menoleh ke belakang dan melihat bahwa orang ini adalah Lin Kun. Inilah mengapa Wu Yun merasa Yuan Yuxing berbeda dari yang lain. Lin Kun adalah contoh terbaik. Mentalitasnya tidak stabil dan saya tidak bisa tenang. Meskipun Lin Kun menganggap dirinya sebagai karakter. Namun di mata Wu Yun, dia bukanlah siapa-siapa. Dia hanya berkata dengan ringan, tuannya tidak mengatakan apa-apa, tetapi anjing itu tidak bisa menahan amarahnya. Wu Yun, kamu memanggilku seekor anjing. Lin Kun sangat marah, melompat keluar dari antrian, menunjuk dengan marah ke arah Wu Yun, dan meraung. Bab 909, berjalan-jalan dengan anjing, keakraban. Wu Yun tersenyum acuh tak acuh, aku tidak menyebutkan nama siapapun, kenali saja siapa anjingnya. Kamu. Lin Kun mengertakkan gigi dan bernapas berat melalui lubang hidungnya. Wajah dan lehernya merah karena menekannya sepanjang waktu. Setelah beberapa saat, dia mengertakkan gigi dan berkata, Wu Yun, ketika kita sampai ke tahap kompetisi, aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Semuanya diam. Akhirnya, Wu Sengling di atas panggung berbicara. Hadiahnya telah diumumkan, dan kompetisi hari ini telah resmi dimulai. Pertandingan pertama, Yuan Yuxing versus Liu Moyan. Yuan Yuxing kembali menatap Wu Yun, tersenyum tipis, dan terbang ke panggung kompetisi. Dan Liu Moyan juga melihat ke arah Wu Yun. Wu Yun tersenyum sedikit dan berkata dengan suara rendah, ayo, jangan pamer, menang atau kalah itu tidak penting, selama kamu tidak terluka. Ya. Liu Moyan mengangguk sedikit dan terbang ke atas platform kompetisi. Tentu saja orang luar tidak mengetahui percakapan keduanya. Segera, adegan pertama berakhir. Tidak ada keraguan bahwa Yuan Yuxing menang. Di game kedua, Duming bertarung melawan Yu Wu Zheng. Duming menang. Karena tidak ada imbalan bagi mereka yang masuk tiga besar, dan mereka tidak bisa masuk dalam daftar Genius Academy. Oleh karena itu, tidak ada peringkat setelah peringkat ketiga. Kini, 2 dari 3 teratas telah diumumkan, yaitu Yuan Yuxing dan Duming. Dan pertarungan memperebutkan tempat terakhir ini akan menjadi pertarungan paling seru hari ini. Itu akan terjadi antara Wu Yun dan Lin Kun. Setelah pengumuman Wu Sengling, para penonton berteriak keras dan maniak. Wu Yun tidak pernah bergerak, dan di saat yang sama, dia juga orang yang paling dinantikan semua orang. Akhirnya tiba waktunya untuk naik panggung. Dan lawannya adalah Lin Kun, yang kedua setelah Yuan Yuxing. Ini adalah pertempuran yang krusial. Dapat dikatakan jika Wu Yun mengalahkan Lin Kun, dia akan memiliki kekuatan untuk menantang Yuan Yuxing. Dan jika Lin Kun tidak bisa menang. Lalu semua ini dimulai 3 bulan lalu dan hanya sekedar lelucon. Saat itu, tidak peduli betapa berbakatnya Wu Yun, dia akan menghilang dari dunia ini selamanya. Karena ada pertaruhan hidup dan mati antara dia dan Lin Wu Biao. Pada saat ini, hampir semua orang menaruh perhatian penuh pada pertempuran tersebut. Termasuk Wu Sengling, Long Xiao, Lin Wu Biao. Long Xiao dan Lin Wu Biao mungkin adalah 2 orang yang paling menantikannya.
Karena hal ini akan berdampak langsung pada hidup dan mati mereka. Di tengah sorak-sorai dan teriakan penonton, Woo Yun dan Lin Kun naik ke atas panggung pada saat yang bersamaan. Di atas panggung, Lin Kun menggerakkan otot dan tulangnya, dan terdengar suara tulang retak. Dia berkata dengan wajah muram, "Woo Yun, aku baru saja mengatakan bahwa hari ini, aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini." Woo Yun merentangkan tangannya, "Benarkah? Menurutku kamu tidak bisa melakukannya." "Ha, Lin." Kun mencibir, "Woo Yun, saya telah mendengar tentang pencapaian Anda dalam 3 bulan terakhir, termasuk semua yang telah Anda lakukan. Namun, tidak peduli seberapa bagus Anda, itu bukanlah alasan mengapa Anda bisa mengalahkan saya. Kamu akan kalah." Lin Kun penuh percaya diri. Saat dia mengatakan ini, Lin Kun memandang Lin Wu Biao di antara penonton tanpa sadar. Meskipun semua ini sangat rahasia, Woo Yun kebetulan menangkapnya. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu, dan hatinya merasa mual, dan bertanya, apakah dia memintamu untuk datang ke sini? Orang ini, tentu saja, mengacu pada Lin Wu Biao. Awalnya Woo Yun mengira Lin Kun tidak tahan dengannya. "Saya tidak ingin membuat Lin Kun terlihat buruk. Bagaimanapun, mereka semua adalah pemuda dengan bakat tertentu dan agak sombong. Bisa mengerti. Namun, jika Lin Kun diperintahkan oleh Lin Wu Biao, maka segalanya akan berbeda." Inilah yang paling dibenci Woo Yun. Seolah-olah dia telah dipukul, ekspresi Lin Kun sedikit berubah dan dia berkata, "Apa, kamu takut?" Dia tersenyum dingin, dan kemudian berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Namun, terus tahap kompetisi, pedang tidak memiliki mata. Jika itu melukai meridian Anda dan membuat Anda tidak dapat berlatih di masa depan, saya tidak dapat menjaminnya. Lagi pula, saya selalu bertangan berat." Meskipun Lin Kun tampaknya begitu menghindarinya dengan cerdik, melalui perubahan wajahnya, Woo Yun sudah jelas di hatiku. Ketika semua penonton mendengar kata-kata Lin Kun, mereka sepertinya sudah menebak apa yang ingin dia lakukan. Terjadi keributan. Namun, memang seperti yang dikatakan Lin Kun. Biasanya, dalam kompetisi reguler, situasi yang berujung pada kecacatan jarang terjadi. Namun jika menyebabkan lawannya menjadi cacat secara tidak sadar, selama tidak menyebabkan kematian, itu dalam batas pemahaman. Tentu saja harus dinilai oleh wasit dan tidak disengaja. Benar saja, Wu Sengling di antara penonton berkata, "Lin Kun, kamu tidak boleh mengancam lawan. Kamu harus tahu aturan kompetisi. Jika kamu melakukannya lagi, kamu akan langsung didiskualifikasi." Lin Kun mengangguk sedikit dan berhenti bicara. Tapi semua orang mengerti. Karena Lin Kun berani mengucapkan kata-kata samar seperti itu secara terbuka, dia jelas telah membuat persiapan seperti itu. Tapi ini melanggar aturan. Tetapi jika Lin Kun dengan cerdik bisa membuat segalanya menjadi kecelakaan. Jika Wu Sengling tidak dapat menemukan kekurangannya, itu lain cerita. Tepat pada saat ini, Wu Yun tiba-tiba berbicara dengan tenang. Selain itu, dia tidak mengatakannya kepada Lin Kun, tetapi melihat ke arah orang-orang yang hadir. Namun, Lin Wu Biao tahu bahwa mata Wu Yun terfokus padanya saat ini. "Dengarkan saja Wu Yun Dao, saya ingin tahu apakah Anda pernah melihat seekor anjing berjalan?" Berjalan-jalan dengan seekor anjing, apa maksud orang ini? Kompetisi telah dimulai, dan dia sebenarnya ingin mengajak anjing berjalan-jalan. Bukankah dia takut? Apakah kamu memohon ampun? Kami menantikannya. Setelah sekian lama, apakah dia hanya seorang pemain sandiwara? Ada diskusi di antara kerumunan. "Wu Yun, jangan main-main, jangan mengatakan apapun yang tidak relevan dengan kompetisi, jika tidak, kamu akan dikeluarkan." Lin Wu Biao juga meniru nada bicara Wu Sengling dan memarahi. "Tidak,
Aku sedang membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan perkelahian. Wu Yun tersenyum tipis dan menunjuk ke arah Lin Kun, aku sedang berbicara tentang anjing ini. Jika kamu tidak mengajak anjingmu jalan-jalan, aku akan jalan-jalan. Itu untukmu. Apa maksudmu? Lin Kun melompat berdiri dan meraung marah. Di saat yang sama, semua penonton juga berbicara dengan keras. Apakah orang ini gila? Lin Kun sudah menunjukkan sikap kejamnya. Dia benar-benar berani menyebut Lin Kun seekor anjing. Apakah dia benar-benar tidak takut sama sekali? Seberapa kuat dia? Setelah semua orang membicarakannya. Pada saat ini, Wu Yun meliriknya dengan teknik menusuk pupilnya. Di antara para murid, hanya satu yang tidak bisa menahan tawa. Bukan satu orang, tapi dua orang. Salah satunya adalah Liu Moyan, yang telah melihat kekuatan Wu Yun yang sebenarnya. Dia tahu bahwa Wu Yun cukup kuat untuk mengajak Lin Kun berjalan seperti anjing. Yang lainnya adalah Yuan Yuxing. Wu Yun langsung terkejut. Kenapa dia tertawa? Mungkinkah dia juga mengetahui kekuatanku? Ini tidak mungkin. Bahkan jiwa bela diri di tingkat pencerahan pun tidak dapat melihat melalui kultivasi yang telah saya sembunyikan dengan teknik dewa bela diri tertinggi. Belum lagi alam pencerahan, bahkan Wu Xitian, yang telah mencapai alam kesengsaraan tingkat 900-an tahun yang lalu, tidak dapat memahaminya. Yuan Yuxing sama sekali tidak mungkin. Tapi kenapa dia tertawa, dan dia tersenyum pasti? Sepertinya dia juga percaya kalau aku pasti punya kemampuan ini. Apakah ini hanya dugaan? Apa yang terjadi pada saat itu, aku sepertinya merasakan perasaan familiar darinya. Apakah kita saling mengenal? Tapi saat Wu Yun tertegun, Lin Kun tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya. Meski sebagian besar komentar tersebut mempertanyakan dan mengejek Wu Yun. Tapi itu juga meledakkan sumbu terakhir di hatinya. Tiba-tiba, dia meraung marah. Wu Yun, terima langkah ini dan terima keputusan terakhirku. Bab 910 dia benar-benar sedang mengajak anjing jalan-jalan. Segera setelah itu, budidaya alam transformasi dewa tingkat ke-7 Lin Kun ditampilkan dalam sekejap. Pedang panjang muncul di tangannya. Kualitas pedang panjangnya tidak lemah, setidaknya senjata tingkat bumi kelas atas. Mungkin yang terbaik. Tapi Wu Yun tidak peduli senjata apa yang dia gunakan, dan bahkan tidak repot-repot melihat lagi. Saat ini, Wu Yun sedang memperhatikan lehernya. Wu Yun berpikir, nanti, di bagian lehernya mana yang lebih menarik untuk dipasangi tali. Pada saat ini, Lin Kun terlihat bergegas mendekat. Pedang panjang di tangannya diayunkan, memunculkan energi pedang yang tajam. Pada saat yang sama, dia juga memarahi, Wu Yun, menderita kematian, ambil pedangku. Makan pedangnya. Wu Yun sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata pada dirinya sendiri, ini ide yang bagus, aku akan membiarkannya kamu melakukannya nanti. Makan pedangnya. Pada saat ini, semua penonton berkonsentrasi pada Wu Yun. Menunggu untuk melihat bagaimana dia dapat menetralkan energi pedang Lin Kun di alam transformasi ilahi tingkat ke-7. Tapi melihat energi pedang Lin Kun semakin dekat dengannya. Wu Yun tidak hanya tidak menghindar, dia bahkan tidak memiliki niat untuk melawan. Dia benar-benar berdiri di sana dan bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba seseorang bertanya-tanya, bukankah orang ini ketakutan? Apa yang dia lakukan? Bukankah dia bersembunyi? Dia tidak melawan dan berbicara pada dirinya sendiri. Apakah dia gila? Menurutku dia pasti takut di luar akal sehatnya. Aduh, sekian lama aku menunggu dengan sia-sia, dan ternyata hanya sekedar barang pamer, rentan. Haha. Aku baru bilang, hei. Orang ketiga baru saja selesai berbicara di tengah kata-katanya, tapi tiba-tiba berhenti. Bukan hanya dia, tapi semua orang saat ini. Semua orang yang hadir,
termasuk Lin Wubiao dan bahkan Wu Sengling. Tongtong tertegun, menatap pemandangan di panggung kompetisi. Saya melihat pedang panjang Lin Kun telah mengenai kepala Wu Yun. Tidak, tepatnya, jaraknya kurang dari setengah inci dari kepalanya. Tapi dia tidak bisa membuat kemajuan lebih jauh. Lin Kun mengertakkan gigi dan sepertinya telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyedot susu, tetapi itu tidak berpengaruh. Tiba-tiba, seseorang di antara penonton berkata, "Lihat, Lin Kun gemetar, dia gemetar, seluruh tubuhnya berkeringat, ada apa dengan dia? Apakah dia sakit pada saat kritis ini?" Tiba-tiba, seseorang berteriak lagi, "Lihat Wu Yun, lihat Wu Yun." Segera setelah itu, semua orang berteriak seperti orang gila. Salah satu dari mereka terus menamparkan kepala mereka sendiri. Seseorang memukul dadanya dengan keras. Beberapa orang bahkan langsung memegang telinganya, seolah ingin merobeknya. Sepertinya dia ingin menggunakan rasa sakit yang hebat untuk merangsang dirinya agar sadar kembali. Namun, ini jelas tidak berpengaruh apapun. Sebab, pada momen inilah mereka akhirnya melihat pemandangan yang mereka nantikan dan yang tidak mereka duga. Mereka akhirnya melihat kultivasi Wu Yun yang sebenarnya. Alam transformasi ilahi tingkat ke-9, dia sebenarnya memiliki alam transformasi ilahi tingkat ke-9. Ya Tuhan, buta saja mataku. Bagaimana saya bisa melihat pemandangan yang luar biasa seperti itu? Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana dia melakukannya? 3 bulan yang lalu, dia hanya berada di alam Tianwu tingkat pertama. Selain itu, dia selalu menunjukkan dirinya sebagai alam Tianzun tingkat ketiga, tetapi dia sebenarnya menyembunyikan tingkat kultivasi 6 tingkat A alam besar. Puluhan ribu orang berteriak seolah-olah mereka menjadi gila. Adapun kelompok adik laki-laki Wu Yun, banyak dari mereka yang menangis kegirangan saat ini. Saya sangat gembira sehingga saya menutupi wajah saya dan menangis dengan sedihnya, dengan hidung meler. Meski terkesan agak menjijikkan, namun hal ini memang merupakan pemikiran paling benar di hati mereka. Saat ini, Wu Sengling dan Long Xiao juga menunjukkan senyuman puas. Meskipun mereka juga sangat terkejut, Wu Yun berada di alam ilahi tingkat 6 ketika dia berada di lembah hantu. Tapi sekarang, tiba-tiba melonjak ke alam transformasi dewa tingkat 9. Apa yang dialami orang ini di mata air cair abadi? Ini adalah keraguan umum mereka. Namun, singkirkan keraguan. Mereka sangat bahagia saat ini. Mereka tahu bahwa Wu Yun memenuhi harapannya. Bahkan jika Wu Yun gagal mengejar tingkat kultivasi Yuan Yuxing. Tapi ini bukan waktunya untuk memikirkannya. Wu Yun sudah cukup menantang dan cukup membuat zaman. Setidaknya, belum pernah ada anak yang begitu menantang di Akademi Tianlong. Tapi ini hanya ide mereka berdua. Pada saat ini, ketiga tetua yang dipimpin oleh Lin Wubiao memiliki perasaan campur aduk di hati mereka. Saya tidak tahu bagaimana mengekspresikan emosi saya. Berbicara tentang kemarahan, ketika semuanya sudah di depan mata mereka, mereka tidak terlihat begitu marah lagi. Ketika sampai pada keterkejutan, mereka berusaha keras untuk tidak terkejut. Berbicara tentang ketakutan, itu tidak terlalu menakutkan, bahkan Yuan Yuxing tidak bisa menghentikan Wu Yun selanjutnya. Mereka juga memiliki rencana asuransi pilihan terakhir. Namun, semua ini terlalu tidak terduga, dan saya pikir Lin Kun pasti akan menang hari ini. Namun, mereka sangat salah. Betapa salahnya mereka. Di atas panggung, alasan mengapa Lin Kun gemetar dengan keringat di sekujur tubuhnya adalah karena Wu Yun telah menyuntikkan Fusion Fire ke dalam spirit ke dalam tubuhnya saat ini. Dia sepenuhnya menahan rasa sakit karena terbakar oleh nafas api suci di tubuhnya. Akhirnya, dia tidak tahan lagi. Ah! Teriakan menyayat hati terdengar menggema di seluruh penonton. Segera,
Lin Kun jatuh ke tanah, meringkuk menjadi bola, dan tidak bisa berhenti gemetar. Raungan dan jeritan menyakitkan terus keluar dari mulutnya. Mencairkan api menjadi roh adalah keterampilan rahasia Akademi Skyfire Benua Timur. Namun tidak banyak orang di benua utara yang memahaminya. Karena seni bela diri, alkimia, pemurnian senjata, dan pembentukan formasi di benua utara tidak diajarkan secara seragam, melainkan diajarkan secara terpisah. Apalagi orang-orang dari benua utara selalu meremehkan benua timur. Oleh karena itu, pengetahuan rahasia benua timur secara alami berada di luar jangkauan mereka. Entahlah, tidak mengherankan. Semua penonton melihat Lin Kun tiba-tiba meringkuk di tanah dan terus meratap. Adegan ajaib ini sekali lagi membuat mereka tercengang. Wu Yun jelas tidak melakukan apa-apa, tapi Lin Kun tiba-tiba berteriak di tanah. Apa yang terjadi di sini? Apakah dia juga menderita epilepsi? Wu Yun memandang Lin Kun yang meratap di tanah, lalu kembali menatap Lin Wu Biao yang memiliki ekspresi kaku dan rumit di antara penonton. Dia tersenyum dingin dan berkata pada dirinya sendiri, ini belum berakhir. Saat dia mengatakan itu, Wu Yun melambaikan telapak tangan kanannya, dan nafas api suci langsung tersedot keluar dari tubuh Lin Kun. Lambat laun, Lin Kun berhenti meratap. Dia dengan cepat mengatur napasnya dan berdiri dengan terhuyung-huyung. Melihat kultivasi Wu Yun di alam transformasi ilahi tingkat 9, matanya kusam dan dia tampak ketakutan. Tiba-tiba, Wu Yun melintas, mengulurkan tangannya dan menepuk pinggang Lin Kun dengan lembut. Tiba-tiba, ikat pinggang Lin Kun muncul di tangan Wu Yun. Beberapa orang bertanya-tanya, apa yang Wu Yun ingin lakukan? Untuk apa dia menggunakan ikat pinggang Lin Kun? Mungkinkah dia ingin? Ya Tuhan, dia benar-benar. Benar saja, Wu Yun mengangkat sabuk di tangannya dan melambaikannya ke depan dengan lembut. Sabuk itu langsung dikalungkan di leher Lin Kun. Turun ke sini. Tegur Wu Yun, lalu ikat pinggangnya ditarik dengan lembut. Lin Kun langsung berbaring di tanah. Lalu terdengar suara pop dan Wu Yun menamparkan wajahnya. Saya melihat Lin Kun terengah-engah beberapa kali, benar-benar terlihat seperti anjing serigala besar. Anjing yang baik, ayo, ikuti aku. Kemudian Wu Yun melakukan langkah naga berkeliaran dan mulai mengelilingi seluruh panggung kompetisi.